Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast Lotumapi bersama saya Ardin Liko. Teman-teman Lotumapi, di episode kali ini menarik nih, klarifikasi, kemudian bagaimana keterlibatan kaum perempuan di dunia politik, dan juga kemarin juga di media sosial saya cross-check di Facebook itu banyak sekali perdebatan menyangkut sedikit persoalan di salah satu dinas. Publik juga mau tahu nih kira-kira dia punya kronologinya seperti apa. Kalau misalnya seorang ASN mau mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, kemudian tenaga kontrak mau mencalonkan diri juga, kira-kira mekanismenya seperti apa sih? Secara undang-undang yang saya ketahui bahwa ada Undang-Undang Nomor 5 nih tahun 2014 di pasal 80 ayat 1. Nah, kemudian peraturan pemerintah juga nomor 53 tahun 2010. Baik pemirsa Lotumapi dimanapun Anda berada, di samping saya sudah ada narasumber kita kali ini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya memberikan kesempatan kepada kakak saya ini untuk memperkenalkan diri. Silakan kakak. Baik, terima kasih Bung Adrian. Ya. Nama saya Ibu Bernadetta Bupu, panggilan Ibu Erna, asalnya dari Ruto, Kecamatan Inerie. Baik Kak Erna, beberapa hari yang lalu ini saya sempat cross-check nih di media sosial, khususnya di Facebook nih, ramai tulis tentang Kak Erna sendiri. Katanya Kak Erna mau mencalonkan diri di salah satu partai, kemudian langsung diberhentikan begitu Kak Erna. Iya, Nah, benar. jadi ini teman-teman Lotumapi mau tahu nih, dia punya kronologinya seperti apa. Mungkin Kak Erna bisa cerita di kronologi sampai dengan proses pemberhentian Kak Erna di dinas tersebut itu bagaimana nih? Oke, baik Pak Adrian. Kronologisnya itu berawal saya mendapatkan undangan dari salah satu partai Oke. untuk didokumentasikan di media massa, Ya. di media sosial, terus di screenshot, Ya. dikirim ke grup dinas. Itu sampai yang screenshot tuh ada oknumnya. Iya, ada teman-teman kantor Oke. yang sangat mengenal saya dan mereka men-screenshot gambar saya di media sosial, ditaruh di grup agar saya bisa mengklarifikasi, tetapi saya tidak mengklarifikasi itu karena bagi saya semuanya ada waktunya untuk saya jawab. Setelah kejadian itu hari Minggu malam, saya melihat di grup di dinas PUPR itu hasil screenshotnya. Terus saya tidak memberikan tanggapan. Pas hari Senin tanggal 27 saya masuk kantor biasa. Di situ rapat bersama kepala dinas, para kabid dan seluruh staf dinas PUPR. Di dinas PU sendiri. Iya, di dinas Oke. PUPR. Berarti ini rapat internal nih di dinas PU. Iya, itu rapat secara umum. Jadi setelah itu rapat di antara para kabid, saya kembali ke ruangan saya. Saya melanjutkan aktivitas, mengerjakan tugas saya di laptop itu. Sementara sibuk dengan tidak lama, maka kepala kabid dan kepala dinas PUPR rapat bersama teman-teman semua, khususnya di bidang cipta karya. Di situ rapat bersama saya di situ terus menyampaikan berdasarkan dari aturan ASN, karena kehadiran saya menggunakan atribut partai maka saya diberhentikan. Jadi pada saat keputusan diambil bahwa saya diberhentikan secara lisan, terus menyampaikan silakan mengklarifikasi ke Setda. Oke. Itu siapa yang beritahu tuh? Itu adalah kepala dinas PUPR. Saya juga merasa sangat kecewa karena yang pertama adalah tidak melalui mekanisme dan tahapan. Dan juga saya merasa bahwa saya menghadiri kegiatan di salah satu partai itu. Yang pertama adalah pada saat saya hadir itu bukan jam kantor, artinya hari libur. Terus yang kedua, secara administrasi hubungan kontrak kinerja kontrak kerja saya bersama dinas itu kan tahun 2023 saya belum menandatangani kontrak.
SK-nya sudah ada belum? Belum ada. Berarti dari Januari sampai sekarang nih di Dinas PU sendiri untuk tenaga kontrak belum ada SK? Iya, saya belum ada SK, tapi saya tetap masuk kantor, mengisi daftar hadir, terus saya diberikan tugas. Sabar. Nah, Ini yang masuk kantor ini ibu dan teman-teman yang lain Iya, yang tenaga masuk kontrak. kantor, iya. Tetap masuk kantor, tetap kerja mengisi daftar hadir. dan belum ada SK. Belum ada SK dan tetap menjalankan tugas. Semoga ini Kak Irni sudah berapa lama nih kerja di Dinas PU? Baik, tahun 2021 waktu di Dinas Perumahan saya menjadi anggota koordinator fasilitator pegang program sanitasi. Itu tugas saya di Malian Meja 1. Terus setelah Dinas Perumahan bergabung dengan Dinas PUPR, saya menjadi fasilitator pendamping di Desa Wiri 2 Wiri 3. Kalau 2021 saya sebagai koordinator fasilitator untuk 12 desa di Kabupaten Ngada. 2022 saya sebagai tenaga fasilitator untuk Desa Wiri 2 Wiri 3 untuk program sanitasi dan ada punya. Saya kemarin sempat cross-check ini di kakak punya latar belakang pendidikan macam-macam lah. Jadi kalau tidak salah Kak Irna ini sarjana hukum nih. Nah, untuk menyikapi masalah ini, apakah Kak Irna tidak punya niat nih mau tempuh secara hukum? Bagaimana? Baik, saya belajar yang namanya hati nurani, belajar namanya kasih sayang. Jadi seorang pemimpin setidaknya kita segala sesuatu menggunakan dengan hati. Pengalaman saya kemarin saya mengikuti kegiatan pendampingan para napi yang berkonsultasi tentang hukum. Di situ saya menemukan bahwa kita mengutamakan hati. Ketika kita mendahulukan hati, yang pastinya kita akan berpikir 2 kali untuk memutuskan orang ini bersalah atau tidak. Nah, ketika masalah ini terjadi pada saya secara jiwa besar, saya mengampuni, saya mengasihi, dan saya hanya cukup berharap cukup saya. Jangan ada yang lain korban seperti saya lagi. Setidaknya segala sesuatu, atasan dan bawahan ada tahapnya. Kalau saya menilai kalau hal-hal begitu tuh bukan pakai rasional sih. Itu kesannya tuh lebih ke emosional sekali. Ada satu bahasa adat yang kalau tidak salah itu ada yang bisa sebutnya kaeleana bae azilum kumai. Nah itu kan ada satu istilah adat yang bagus. Saya pikir dengan kearifan lokal seperti ini juga kan kita bisa terapkan juga di lembaga manapun kan. Saya pikir sangat baik nih, artinya kan kodrat kita sebagai manusia ini saya pikir sama lah. Iya. Jadi kan jabatan ini kan melekatnya hanya sementara. Harga diri manusia itu lebih tinggi dari jabatan. Nah, sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ngada, Dapil Aibire Jerebu Uinerie, satu hal lagi yang saya mau tanya ke Kak Irna itu keterlibatan kaum perempuan di bidang politik ini dan sekaligus harapan dari Kak Irna nih untuk kaum perempuan di luar sana di dunia politik sendiri. Baik, terima kasih. Saya sangat bangga kalau ketika perempuan Ngada ikut berkecimpung di dunia politik. Karena biar bagaimanapun budaya kita, budaya matrilineal, bahwa perempuan punya peran penting di segala bidang. Saya percaya bahwa perempuan itu bisa menjadi anggota legislatif, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat, bisa menjadi bupati, gubernur, bahkan bisa menjadi presiden. Oke teman-teman Lotumapi, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Kak Irna. Sebelum saya tutup podcast kita pada hari ini, saya cuma mau kasih tahu bahwa sebagai manusia, harga diri kita tuh lebih tinggi dari jabatan. Saya Ardian Liko pamit undur, salam Lotumapi. Pack it up, pack it in.